Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKI di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa era new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKI dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne Kapriber GKI. Jemaat diundang berdiri. Permohonan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Bermasuklah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang Maha Adil. Bersorak-soraklah
Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang asing. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak berjalan. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Jemaat di Islam bernyanyi. Sebelum pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Dan ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Roma 8 ayat pertama sampai yang ke-11 dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang kita tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan
sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kembali kita memuji nama Tuhan dari hidup pujian yang mengatakan firman jadi manusia. Yang
kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renung bersama-sama pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terlebih juga ya Tuhan, pada saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan ibadah. Begitupun juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama-sama ingin belajar dari kebenaran firman. Mari ya Tuhan, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang akan mendengarkan, terlebih juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di situ. Ya, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renung bersama-sama pada sore hari ini, kita boleh membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 25, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-30. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang baru, dan saya meminta Bapak Ibu sedang jemaat untuk membacakan ayatnya yang baru. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita, yaitu Esau dan Yakub. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Hamil orang Aram dari Padan, saudara perempuan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandungan, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimnya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Keluarlah yang pertama, warna merah seluruh tubuhnya, seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Esau sayang kepada Esau sebab ia suka mengenali, tapi Ribka masih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya kepadanya. Yang berbahagia ialah bagi kita yang membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan dan berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kebenaran firman Tuhan, secara khusus dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan yang ke-34. Dalam firman Tuhan pada sore hari ini yang diberikan bagi kita, yaitu dua perikop Esau dan Yakub. Artinya berbicara tentang seorang tokoh atau seorang saudara kembar, yaitu anak dari seorang yang bernama Ribka dan Ishak. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia di dalam kehidupan kita, tentu kita sering diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk mengambil suatu keputusan dalam kehidupan kita. Keputusan tersebut baik berdampak baik bagi kita ataupun buruk di masa yang akan mendatang, walaupun tanpa tidak kita ketahui. Tetapi kita yakin dan percaya ketika kita berani mengambil suatu keputusan, kita sudah berani menanggung konsekuensi yang kita terima di dalam kehidupan kita. Menarik untuk kita renung bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana keputusan yang diambil oleh beberapa tokoh yang akan menentukan kehidupan mereka, terlebih juga akan menentukan apa yang akan terjadi nanti. Kita boleh melihat baik itu dari tokoh Ishak itu sendiri maupun istrinya Ribka, baik itu juga dari anak-anaknya yang kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kita belajar dari Ishak, Bapak Ibu yang terkasih, di mana di dalam firman Tuhan diceritakan ia menikah dengan Ribka saat usianya 40 tahun. Itu sudah dikategorikan ke dalam usia yang sudah tua. Bahkan juga Ishak telah memutuskan untuk menikah dengan Ribka, sehingga setelah ia tahu bahwa Ribka tidak bisa mengandung atau mandul, ia tidak meninggalkan Ribka, tetapi ia justru mendoakan Ribka senantiasa kepada Tuhan agar dapat mengandung dan memperoleh keturunan. Di dalam cerita firman Tuhan diceritakan doa yang dinyanyikan oleh Ishak terjawab oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka memperoleh dua orang anak sekaligus. Begitupun juga kita melihat dari tokoh seorang perempuan yang bernama Ribka. Ia adalah seorang putri dari seorang yang bernama Laban, orang Aram.
salah satu tujuan dari pernikahan yaitu ingin memperoleh keturunan atau anak di dalam kehidupan seseorang. Tekanan yang dirasakan oleh Ribka pada saat itu atas kemandulan yang ia terima tentu berdampak baik itu di pihak keluarganya maupun di lingkungan tempat ia tinggal. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat dari seorang perempuan yang bernama Ribka ini, ia memiliki hati yang selalu sabar dalam menjalani setiap kehidupannya, karena ia meyakini bahwa waktu Tuhan adalah sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya. Dan ketika di dalam penantian dan doanya, Tuhan menjawab, bahkan memberikan keturunan, memberikan 2 orang anak sekaligus, dan itu merupakan anugerah terbesar yang mereka terima. Kemudian kita melihat anak dari Ishak dan Ribka ini, yaitu Esau dan Yakub. Di dalam firman Tuhan juga diceritakan bahwa Esau dan Yakub, mereka ini adalah saudara kembar. Artinya mereka satu di dalam rahim ibunya. Tetapi ketika di dalam kandungan saja, mereka sudah bertolak belakang. Artinya memiliki sifat yang berbeda, baik itu dari Esau maupun dari Yakub. Dari dalam kandungan sampai ke kehidupan dewasa, kita melihat dari karakter yang berbeda, bahkan dari bentuk tubuh sekalipun, bahkan juga sampai dengan dari kegemaran mereka, kesukaan mereka juga berbeda. Kita melihat bahwa Esau lebih suka berburu, ia lebih suka hidup di hutan belantara, meninggalkan rumah demi kegemarannya. Tetapi dari saudara kembarnya Yakub, ia lebih suka tinggal di rumah, bahkan memiliki kebiasaan atau hobi seperti seorang perempuan yang salah satunya diceritakan ia suka masak. Itulah yang menjadi kegemaran sehingga ibunya lebih sayang kepada Yakub, sedangkan Esau atau Ishak lebih sayang kepada Ishak. Dari perbedaan tersebut, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa kasih sayang kedua orang tua mereka itu sudah berbeda, baik dari ibunya maupun dari ayahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini juga kita melihat bahwa ketika bagaimana mereka mengambil suatu keputusan, bahkan juga diceritakan ketika dalam keadaan lapar, Esau mengambil suatu keputusan yang salah, di mana ia menjual hak kesulungannya hanya demi makanan, hanya demi sepiring kacang merah kepada adiknya. Sedangkan kita tahu hak kesulungan adalah sesuatu hak yang khusus yang diberikan kepada seorang anak laki-laki pertama, yang itu juga berarti anugerah pemberian baik itu dari Tuhan maupun hak yang diberikan dari orang tuanya sebagai anak sulung. Juga kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Yakub sehingga ia memanfaatkan kesempatan tersebut di dalam suatu kesempitan, ia berusaha
saudara kembali. Bayangkan, karena urusan perut atau makanan saja, ada sesuatu keputusan yang salah yang dilakukan oleh Esau, sehingga ia menjual atau memberikan hak keselungannya kepada adiknya. Begitupun juga bagi Yakub, ia dengan cerdiknya memanfaatkan situasi tersebut agar boleh menerima hak kesulungan dari kakaknya. Artinya kita melihat apa yang ada di dalam hati Yakub. Tentu ada suatu keirian, iri dengki yang ada di dalam hatinya, sehingga ia tidak menerima bahwa di dalam hidupnya, karena ia tidak mendapat hak kesulungan, terutama yang berasal dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita pada saat ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang boleh kita pelajari secara bersama, apa yang boleh kita relevansikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita belajar dan kita melihat juga baik dari tokoh Esau maupun Yakub. Di sini tentu tidak memberikan teladan yang baik bagi kita untuk kita teladani. Di mana kita melihat dari sosok Yakub, di mana ia dikatakan sebagai orang yang curang. Terlebih juga Esau adalah orang yang tidak menghargai karunia atau anugerah dari Allah itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, walaupun ada beberapa hal yang dilakukan oleh Esau dan Yakub yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap memilih, yang itu secara khusus Yakub dipilih Allah sebagai hamba-Nya untuk melaksanakan rencana. Untuk melaksanakan rencana apa yang dimaksudkan Tuhan terlebih di dalam dunia ini. Walaupun Yakub adalah orang yang berdosa, kita melihat bahwa itu adalah semata-mata kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan yang boleh kita teladani bagi kita. Walaupun kita telah berdosa, tetapi pada intinya dan pada dasarnya Tuhan atau Allah itu sendiri bisa memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Walaupun kita berdosa, walaupun kita pernah berbuat curang sama seperti Yakub atau tidak menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi di satu sisi juga di tengah keberdosaan kita, Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan. Begitupun juga pada dasarnya Bapak Ibu yang terkasih, setiap keputusan yang kita ambil, walaupun kita merasa itu adalah yang terbaik, alangkah lebih baiknya ketika kita menentukan suatu keputusan dalam kehidupan kita, kita senantiasa jangan sampai melupakan Tuhan. Ketika kita ingin menentukan suatu keputusan kita harus libatkan Tuhan di dalam ketika kita mengambil suatu keputusan kita. Karena kita yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan yang terbaik akan menyediakan yang terbaik juga bagi umat-Nya. Baik itu keputusan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan juga dalam masa depan kita, pasangan hidup kita, dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan agar ikut campur dalam semua itu. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah salah satu contoh
bisa berjalan belok ke kiri, belok ke kanan, bahkan mundur. Tetapi ingat Bapak Ibu yang terkasih, itu yang kadang-kala yang membuat kita hidup masih di dalam perangai lama kita. Tetapi apa yang sudah kita katakan bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi suatu keputusan dalam hidup kita. Tuhan inginkan senantiasa kita tetap berjalan lurus bersama Dia, bahkan berjalan ke depan di dalam Kristus itu sendiri. Karena kita yakin dan percaya dalam kehidupan kita akan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah itu sendiri. Pada hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Walaupun di tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, kita merayakan Hari Perempuan dengan penuh sukacita. Bahkan juga kita merayakan dengan penuh berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh kaum perempuan. Tetapi pada saat ini, di tahun ini, kita tidak melaksanakan hal tersebut. Tetapi ingat satu hal, Bapak Ibu yang terkasih, walaupun kita tidak melaksanakannya dengan kebersamaan kita, dengan berbagai macam kegiatan, tetapi kita boleh memahami dan boleh merefleksikan dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh menjadi perempuan yang tangguh, sama seperti di dalam firman Tuhan katakan, yaitu seorang perempuan yang bernama Ribka yang penuh kesabaran dan keikhlasan sekalipun ada badai di dalam hidupnya yang menerpa dia. Ia bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan agar ia boleh mendapat keturunan. Terlebih juga dengan ketangguhannya, walaupun ia menjadi omongan baik dari pihak keluarganya maupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya, ia tetap menjadi seorang perempuan yang tangguh, tetap berdiri. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan, apa yang kita teladani baik dari sosok Ribka itu sendiri, terlebih juga kita belajar dari anak-anaknya Esau dan Yakub. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memiliki cara yang terbaik bagi umatnya. Karena kita yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik yang Dia berikan bagi kita. Selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan kami. Bahkan juga ya Tuhan kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renung bersama-sama. Biarlah dari kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh mengambil suatu pelajaran yang baik dalam
baik itu ya Ishak maupun kami belajar dari Esau dan Yakub maupun Ribka. Kami belajar dari Tuhan, dari sosok Esau dan Yakub, yang dari sejak dalam rahim mereka tidak bisa aku dalam kehidupannya. Walaupun mereka bersaudara, tetapi mereka sangat bertolak belakang. Maka juga ya Tuhan, ada banyak kecurangan yang dilakukan sehingga mengakibatkan dosa. Di sisi lainnya Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi dari sisi yang lain juga, Tuhan boleh memakai kehidupan kami untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Lebih juga ya Tuhan, beri hati kami tangguh dan kuat, serta sabar dan ikhlas dalam kehidupan kami, agar kami walaupun di tengah badai dunia ini, tetapi kami tetap berdiri teguh, kokoh dan kuat, sama seperti Ribka sebagai sosok seseorang perempuan ini. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh menjadi suri dan pelita, karena juga boleh kami aplikasikan di sepanjang kehidupan kami sebagai orang percaya dari saat ini sampai selamanya. Tuhan yang baik, pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami datang membawa keberadaan kehidupan kami. Kami datang membawa keluarga kami. Kami datang dengan keberadaan hidup kami yang mungkin dengan Tuhan. Dengan yakin dan percaya Tuhan akan menempatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga setiap keputusan yang boleh kami ambil boleh menjadi keputusan yang baik. Karena juga kami melibatkan Tuhan ikut campur dalam semua hidup. Dan saat ini ya Bapak di sini, kami ingin berdoa untuk kami sebagai suami di dalam rumah tangga kami. Dan juga ya Tuhan bagi kami sebagai istri. Kamu berkati kami ya Tuhan sebagai orang tua. Beri kami kesehatan kekuatan. Beri kami juga ya Tuhan hikmat kebijaksanaan, agar kami boleh menuntun dan mendidik anak-anak terkasih kami sesuai dan seturut dengan kehendak. Terlebih ya Tuhan, berkat atas setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan pada saat ini, baik kami sebagai ibu rumah tangga ataupun kami juga sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan. Karena apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, hanya kami berserah kepada Tuhan saja dalam hidup. Kami juga berdoa ya Bapak di sini, Engkau berkati juga anak-anak terkasih, baik yang masih dalam kandungan orang tua ataupun dalam masa batita, anak-anak remaja, pemuda sampai yang dewasa. Bagi yang boleh berkumpul dengan kami orang tuanya yang tinggi ataupun yang jauh dari kami demi menuntut ilmu pendidikan ataupun suatu tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati setiap tumbuh kembang mereka, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, beri kesehatan kekuatan selalu. Lebih juga ya Tuhan bagi mereka yang sedang menempuh ilmu pendidikan, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, di tengah situasi pada saat ini juga ya Tuhan, Engkau selalu mencurahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Maka juga ya Tuhan dengan metode pembelajaran yang baik, agar mereka boleh mengikutinya dengan baik dan benar. Terlebih juga ya Tuhan, biarlah mereka boleh menyelesaikan dalam setiap studi pendidikan mereka dan memperoleh kesuksesan dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Begitupun juga ya Bapa di surga bagi kami yang jauh daripada orang tua terkasih kami, keluarga kami, demi ilmu pendidikan atau satu tugas dan tanggung jawab, dan juga menyerahkan kehidupan kami juga ya Bapa di surga. Mereka yang memberkati dan menuntun kehidupan kami, walaupun kami jauh dari orang tua, tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami,
menjadi orang. Dan saat ini juga ya Bapak Ibu, kami berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada pada saat ini, yang gereja Kalimantan Evangelis dalam lingkup Resort Kudus Bawah Tuhan. Tolong berkati gedung gereja kami ini ya Tuhan, sebagaimana ada tempat kami bersekutu. Lebih juga ya Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi ini, kami boleh mengikuti setiap aturan pemerintah yang berlaku dengan mentaati setiap protokol kesehatan. Walaupun ya Tuhan, di dalam setiap persekutuan kami ini, kami hanya beberapa orang saja dan tidak efektif seperti dahulu kala. Tetapi ya Tuhan, pada saat ini kami tetap menyerahkan segenap kehidupan kami dan tetap datang ke hadirat Yang Kudus dalam persekutuan kami. Engkau berkati juga ya Tuhan para pelayan-Mu yang boleh melayani Tuhan dari pagi tadi sampai pada sore hari ini. Agar dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka wartakan, boleh berkenan dalam kehidupan sidang jemaat dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kau berkati kehidupan kami ya Tuhan, baik kami sebagai seorang pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, atau sebagai seorang vikaris, atau siapa saja ya Tuhan yang pada hari ini melayani Engkau. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh menjadi kepujian dan berkat bagi nama. Terima kasih Bapak Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin kami juga ya Tuhan, di tengah situasi pada saat ini. Kau berkati sebagian situasi pemerintah yang berperan dalam setiap hal tersebut. Lebih juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang dipercayakan sebagai garda terdepan bagi kami. Beri mereka sukacita juga ya Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan selalu, walaupun mereka harus berpisah dengan suami atau istri dan anak-anak terkasih mereka demi suatu tugas tuntutan yang harus mereka jalankan. Begitupun juga ya Tuhan, biarlah pemimpin kami, pemerintah kami, boleh mengambil suatu kebijakan dan keputusan dan hikmat yang berasal daripada pada saat ini juga ya Bapak Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merasakan sukacita dalam kehidupan, baik itu pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, baik sepanjang minggu yang lalu maupun sepanjang minggu yang akan datang. Kami juga memohon ya Tuhan, Kau berkati mereka ya dalam pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun pernikahan. Mereka boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, boleh membina kehidupan rumah tangga mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan usia di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak Yesus. Bila segala permohonan dan doa yang boleh membawa kepada Tuhan pada saat ini. Dan kami juga memohon ya Tuhan, dan kehendak-Mu yang terjadi atas semuanya ini, dan bukan atas dasar kehendak kami manusia, karena kami adalah seorang yang diciptakan oleh Engkau, karena Engkau adalah Sang Pencipta baik itu kami maupun apa yang kami miliki pada saat ini. Maka juga ya Tuhan, Engkau sempurnakan dan lengkapi segenap permohonan kami ini, walaupun ada banyak hal yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tetapi kami tidak percaya ya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau telah mengetahui terlebih. Terima kasih Bapak Yesus. Dan kami akan mengakhiri syafaat kami ini juga ya Tuhan, dengan mengucapkan doa yang pernah Tuhan ajarkan pada murid-Mu zaman dahulu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk mengucapkannya secara bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang ada di sini, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini air kami yang suci, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Jangan dalam kami cobaan,
berasal dari kalian kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk persembahan persembahan khusus kita kepada Tuhan. Sebagaimana penata persembahan yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyimpan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi berlimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang ibadah yang boleh kami lakukan pada sore hari ini. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Syukur kami kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan yang boleh memberkati setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan. Kesehatan yang masih Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Dengan penuh segala sukacita kami akan mempersembahkan persembahan syukur ini ke tangan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Apa yang kami persembahkan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringi persembahan kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 147 Bidara Ikat ayat 1, 2, dan 3. Bersama-sama sekali orang percaya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kami. Kami sedang untuk bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kami yang diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri pada kita pada siang hari ini. Kita akan menyimak keputusan dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Janganlah takut dan janganlah gentar karena Dia. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.